karunia kita mau hidup dalam kebenaran firman-Nya. Karena itulah pada kesempatan ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan kita mendengar kebenaran firman Tuhan untuk kita terima, kita aplikasikan, kita mohon pertolongan darinya. Mari berdoa. Ya Allah yang kami sapa Bapa, yang telah mengadopsi kami menjadi anak-anak Allah, bahkan yang mengaruniai kami Roh Kudus, Parakletos, Roh Penolong, yang oleh Parakletos itulah kami boleh berkumpul bersama saat ini dalam ibadah di hari Sabat, hari perhentian, di mana Kristus dimuliakan, Dia bangkit. Karena itulah Minggu kami jadikan adalah hari perhentian. Setelah sepekan kami melakukan aktivitas rutin kami, Tuhan sudah menolong. Karena itulah kami bersama saat ini menguduskan hari perhentian ini dengan membaca dan merenungi firman Tuhan. Roh Kudus kami mohon terus menerangi hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan ketika kami baca, kami mengerti, kami aplikasikan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Kita akan membaca Alkitab pada saat ini, bagian Alkitab yang ditetapkan untuk kita bersama-sama jadikan pedoman di sepanjang perjalanan hidup ini. Mari kita buka kitab Perjanjian Lama. Ada dua bagian yang ditetapkan menjadi bagian pembacaan firman-Nya. Kejadian 32 ayat 22 hingga 32 dan Injil Matius 14 ayat 13 hingga ayat 21. Sekali lagi. Kejadian 32 ayat 22 hingga 32. Baik, saya akan membaca firman Tuhan. Saya ajak kita berkonsentrasi dan tentu memperhatikan, menyimak firman Tuhan yang berkata demikian. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberangi tempat penyeberangan sungai Yabok. Sudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal Yakub itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku
tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikian firman Tuhan dalam bagian firman Tuhan di kitab Kejadian pasal 32 tadi. Pembacaan yang kedua, Injil Matius. Dalam perjanjian baru, Injil Matius pasal 14. Kita akan membacanya dari ayat 13 hingga ayat 21. Baik, saya akan membaca firman-Nya. Mari kita mendengar dan menyimak firman-Nya yang bunyinya demikian. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu,
Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah firman Tuhan yang tentu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Yesus pernah berfirman, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Puji Tuhan, jumpa kembali kita dalam kebenaran firman Tuhan hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, manusia ada dan ditempatkan oleh Allah di dunia ciptaannya ini. Manusia dalam segala aktivitasnya menghadapi pergumulan dalam hidupnya. Di tengah pergumulan hidup inilah ia senantiasa mau menciptakan relasinya dengan Sang Pencipta, Allah itu sendiri sebagai Sang Khalik. Pergumulan adalah bagian dari hidup. Tanpa pergumulan manusia tentu namanya dia sudah is dead. Karena yang namanya manusia dia bergumul. Pergumulan yang berat, yang sedang, yang ringan, ya apapun pergumulannya, mulai datanglah kepada Tuhan. Sama halnya dengan Yakub. Yakub dia bergumul dalam kehidupannya. Ketika bagaimana dia mengatasi problema dalam kehidupannya. Dia akan memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan. Dia harus menyeberangi sungai Yabok. Dan tentu dia harus menyeberangkan semua orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang dicintainya, juga harta miliknya juga tentu dibawa untuk kebutuhan sandang pangannya. Karena berbicara papannya nanti di tempat di mana dia akan ada. Seperti itu. Dalam situasi pergumulannya itu dia sendiri, dia sendirian. Karena itu dia sendirian. Tentu dia mau menyatakan bagaimana pergumulannya kepada Allah. Waktu itu dia berjumpa dengan seorang laki-laki, itulah yang pasti bukan laki-laki sembarangan. Dia itu yang diutus oleh Tuhan untuk berjumpa dengannya. Katakanlah dia itu panglima malaikat yang ada. Sepanjang malam itu dia bergumul, dia bergulat dalam pergulatannya. Jadi ini jangan juga dipahami secara letterlek saja. Karena memahami Alkitab tidak hanya secara letterlek, tapi bagaimana dalam kehidupan ini dia menggumuli bahwa sesungguhnya Tuhan itu mau menyelesaikan pergumulan yang ada. Itulah perlawanan Yakub secara ilahi dalam kehidupannya.
dengan penderitaannya yang ia alami, sehingga ia memperoleh pembenaran. Pembenaran yang diberikan oleh Allah kepadanya. Sehingga waktu itu, waktu dia bergulat dengan seorang laki-laki yang adalah malaikat Tuhan tentunya itu, dia bertanya. Malaikat itu bilang, pergi Ngana, karena fajar sudah menyingsing. Tapi dia bilang, saya belum pergi kalau kamu belum memberkati saya. Ketika pangkal pahanya sudah dipukul, so terpelecok. Ketika itu, Yakub juga bertanya, siapa namamu? Sehingga malaikat katakan, kenapa kamu tanya itu? Tapi pertama malaikat tanya, namamu siapa? Yakub. Hari ini juga kamu bukan jadi Yakub, namamu Israel. Karena engkau telah berjuang dalam pergulatan ini. Lawan bagaimana dalam hidup ini dengan pergumulan yang ada, sehingga engkau menang. Jadi pergulatan dengan Sang Ilahi itu terjadi dalam kehidupan ini. Sama halnya dengan kita dalam hidup ini. Mengatasi bagaimana kehidupan kita, rumah tangga kita, anak-anak kita. Hari ini ada anak kita yang akan dibaptis. Dan terkait dengan itu, tentu tugas tanggung jawab dari orang tua yang ada. Konsekuensinya orang tua, karena anak kita kan belum tahu apa-apa. Dia cuma tahu nangis atau ketawa karena dia senang, lapar, dia menangis, diberi minum susu atau sebagai yang lainnya. Itulah pergumulan. Nah, pergumulan selanjutnya dalam kehidupan yang ada zaman Yesus. Mana Yesus melakukan karya penyelamatan Allah di dunia ini. Dia dari desa ke desa yang lain, dari kota yang satu ke kota yang lain. Karena dia sudah lelah, dia capek, dia ingin supaya dia beristirahat. Ini terkait dengan bagian bacaan pertama itu. Dia terlepas. Dia juga butuh istirahat. Karena dia juga adalah manusia. Tetapi dia itu adalah Allah. Tapi ini dalam wujudnya sebagai manusia, dia lelah. Tapi orang-orang mengikuti dia berbondong-bondong. Yang gemuk, yang kurus, yang tua, yang muda, ya dah. Mereka mengikuti berbondong-bondong. Ketika itulah, karena waktu sudah mulai senja, sudah mulai gelap ini, murid-murid Yesus tentu punya pikiran, mau kasih apa orang ini, mau kasih makan. Banyak orang ini. 5.000 orang baru laki-laki itu. Kalau laki-laki kan biasanya makan banyak, atau beda dengan perempuan. Biasa perempuan badiet dia. Baru terhitung laki-laki, belum dengan perempuan dan anak-anak. Makanya murid-murid Yesus mau bikin apa? Murid-murid Yesus kasih pulang dorang, kasih tahu pulang dorang. Tapi Yesus sudah melihat bahwa mereka bagaikan domba yang tidak ada gembalanya. Tergeraklah hati Yesus. Yesus tidak hanya melihat kasat mata, tetapi dia melihat dengan hatinya, luar biasa itu. Yesus bilang, kamu harus beri mereka makan. Wow, 5.000 orang. Di sini cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Mau bikin apa itu? Rupanya murid-murid Yesus itu sulit sekali dibangkitkan imannya. Dia tidak memahami bahwa Yesus mampu melipat gandakan berkat yang ia berikan itu. Ingat, 5 roti dan 2 ikan. Yesus menengadah ke langit dan dia berdoa mengucap syukur. Dan orang yang ada tentu duduk berkelompok. Tertib itu sehingga ketika Yesus selesai
menengadah ke langit, berdoa, mengucap syukur, mohon berkat, dibagikanlah itu berkat itu kepada orang banyak yang ada, sudah duduk teratur, ya. Nah, ini kita harus belajar di situ. Sekarang kan sulit orang biasa diatur, apalagi orangnya pang tahu, setel tahu, tapi tidak tahu setel itu. Jangan nanti dia bilang pendeta itu saja dibilang. Tapi memang banyak yang begitu, ya. Mereka duduk tertib, kelompok, duduk di rumput hingga dibagikan. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi bahwa 5 roti dan 2 ikan Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Ya kalau sekarang bilang keranjang. Luar biasa, mereka tidak memahami bahwa Yesus itu Tuhan. Sampai sekarang manusia banyak yang tidak mau mengaku Yesus itu Tuhan karena kedegilan hatinya. Bahkan orang ada mengaku dirinya Kristen, mengaku jago Alkitab, padahal mengutip saja salah. Injil Matius tidak sampai pasal 47, dia bilang Matius pasal 47 atau 27. Dibuka sadar, mana? Makanya hati-hati. Dunia sekarang banyak yang menolak kehadirannya di dunia ini. Makanya kita harus memiliki kerendahan hati. Dengan iman kita memandang, supaya kita melihat betapa Yesus itu sanggup menolong. Dia melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan dimakan oleh 5.000 orang. Belum terhitung perempuan dan anak-anak. Mungkin sekarang ada yang bilang, oh pendeta karena dulu belum ada itu orang pemakan banyak. Orang bilang, oh ada di daerah tempat, tapi saya tidak perlu itu, etis, saya tidak mau menyebut itu. Tapi terkadang kita ada dalam materi dibilang di situ, biasanya tuan dan nyonya rumah yang bikin ucapan syukur mulai ragu. Cukup enggak ini? Karena apa? Keserakahan, ada yang bawa kantongan plastik dari rumah, dia isi di kantongan plastik. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Sehingga tidak ada sisa lain, sudah ada DP lebih. Mulai pakai ini apa? Kepala ini jidat. Karena undangan belum semua datang. Mau datang lah ini. Nah itu. Jadi mari dalam kehidupan kita ini kita senantiasa bagaimana hidup menyediakan berkat berkecukupan, ya tak? Tapi masih ada lebih. Jangan sampai tuan dan nyonya rumah yang bikin acara hajatan jadi bingung. Nah, oleh karena itu, kalau pada saat ini kita boleh memahami kebenaran firman Tuhan, bahwa kita sebagai manusia yang ditempatkan oleh Allah di tengah-tengah dunia ini, dan berbagai macam pergumulan yang ada, baik sebagai generasi tua, generasi muda, generasi milenial, generasi hebat yang ditempatkan Tuhan di tengah hiruk pikuknya, dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang ada, bahkan juga dengan kemajuan virus yang ada. Ini menjadikan orang terkadang sudah mulai putus asa, cemas. Karena apa? Ada di beberapa tempat, karena daring, ya mampu mau beli itu Android. Iya tak? Bagaimana caranya? Ada pulsa, ada jaringan. Ada yang bunuh diri anak. Kenapa? Kita tidak membekali sejak dini. Mari kita sejak dini. Ketika sejak dini kita membekali anak-anak kita, pas sekarang ada baptisan, itu berarti orang tua, ibu bapaknya adalah guru yang pertama. Kalau saya berkunjung dari rumah ke rumah, saya lihat, opa sudah jadi guru, oma juga sudah jadi guru, mendampingi.
Nah itu, saya like itu. Karena mama papanya sibuk mungkin. Tapi saya jumpai juga ada mama papanya juga membimbing. Nah itu, disinilah peran dari kita sebagai orang tua, sebagai orang tua saksi, baptis yang ada, supaya generasi kita ini memiliki integritas iman, jati diri, tidak mudah terpelecoh, terkecoh, katakanlah seperti itu. Tuhan akan menolong kita melalui kuat kuasa Roh Kudusnya supaya senantiasa kita dengan kerendahan hati kita mau mendengar apa yang difirmankan. Kita mau melakukan kebenaran firman ini di sepanjang perjalanan kehidupan kita ini. Semua yang diberkati Allah, katakan amin. Amin.